Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang margin trading saham, ya, atau margin saham. Oke, sebentar. Baik, di layar ya, di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang pasar modal. Nah, yang ingin saya jelaskan, ada subbab di pertemuan kedua ini, yaitu tentang margin trading saham. Oke. Oke, ya. Nah, teman-teman mahasiswa perlu diketahui, di dalam pembelian saham ya, secara online itu bisa dilakukan dengan cara cash ya, atau melakukan pembelian dengan rekening margin ya. Nah, rekening margin ini prinsipnya itu adalah kita membeli saham dengan uang yang sebagian diperoleh dari pinjaman dari perusahaan sekuritas. Gitu. Nah, apa yang harus saya jelaskan adalah cara perhitungan margin saham, ya. Nah, margin itu di dalam teorinya itu ada 3, ya. Ada margin awal, ada margin pemeliharaan, dan margin call namanya ya. Oke, satu-satu kita jelaskan. Nah, di margin awal ini, oke, sebenarnya ini adalah presentasi pembelian yang harus dibayar tunai dan sebagian boleh menggunakan margin. Ya, dan ini ketentuannya tergantung dari perusahaan sekuritas. Oke ya. Nah, perumus margin awal itu ya seperti ini terlihat. Jadi ada margin awal adalah nilai pasar sekuritas dikurangi jumlah pinjaman dibagi dengan nilai pasar sekuritas. Oke, itu rumusnya ya. Ya, margin awal itu apa ya? Margin awal itu ya margin yang ditentukan pada saat pembelian saham, ya. Kemudian ada margin pemeliharaan, margin minimal yang harus dijaga investor, ya. Tapi ini kita membahas margin awal dulu, ya. Kemudian ada nilai pasar sekuritas, itu adalah harga saham di pasar modal pada saat dibeli atau dijual, ya. Nah, jumlah pinjamannya adalah jumlah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan sekuritas. Oke, itu yang harus diketahui ya. Oke, lanjut. Nah, langsung ke contoh soal ya. Misalnya teman-teman membeli harga saham ya, harga saham PT apa kayak gitu ya. Nah, harganya misalnya 900 per lembar. Kemudian jumlah lot yang dibelinya ya, atau jumlah lembar sahamnya itu adalah 10.000 lembar saham atau 100 lot. Ya. Nah, ini harga per lembarnya 900, kemudian belinya itu 100 lot atau 10.000 lembar. Nah, kemudian di ketentuan perusahaan sekuritasnya
Misalnya boleh meminjamnya itu 4.500.000 ya. Tapi dalam prakteknya itu biasanya langsung presentasi gitu ya. Nah, nanti kita lihat langsung dari aplikasi tradingnya ya. Jadi prinsipnya dalam bentuk presentasi ya, dan itu biasanya kelipatan gitu ya. Oke, dari contoh ini ya ditanyakan berapa margin saham awalnya. Oke. Nah, penyelesaiannya seperti biasa ya, harus sistematis. Jadi tulis dulu penyelesaian, kemudian diketahuinya apa saja ya. Di situ kan ada nilai pasar sekuritas, diketahuinya ya 900, harga 900 per lembar ya, dikali lembarnya 10.000. Jadi nilai pasar sekuritasnya itu 9 juta atau harga yang kita beli ya. Nah, jumlah pinjamannya itu sudah ditentukan 4.500.000. Oke ya. Jawab rumusnya seperti ini. Margin awal adalah nilai pasar sekuritas dikurangi jumlah pinjaman dibagi nilai pasar sekuritas. Sehingga margin awalnya itu 9 juta dikurangi 4.500.000 dibagi 9 juta ya. Nilai pasar sekuritas kan 9 juta. Di bawah juga nilai pasar sekuritas ya 9 juta. Tapi yang atas itu harus dikurangi dulu jumlah pinjamannya ya. Jadi 9 juta dikurangi 4.500.000 kan 4.500.000. Kalau dibagi 9 juta berarti setengahnya ya, 1/2 atau 50%. Jadi margin awalnya adalah 50%. Nah, itu contoh soalnya ya yang sederhana dalam konteks teori ya. Nah, dalam margin trading itu ya prinsipnya seperti yang digambar di sini ya. Jadi ini uang deposit Anda, ini kemampuan bayarnya berapa ya. Dan ini leverage itu adalah perhitungan hutang ya. Kalau di manajemen keuangan ini perhitungan hutang ya, rasio hutang. Ya leverage. Jadi ini uang Anda, nah ini buying power-nya atau kemampuan Anda membeli saham. Nah, contohnya di sini kan, uang Anda misalnya hanya 4.500.000, tapi buying power-nya itu sebenarnya 2 kali lipatnya, ya kan? Karena 4.500.000 uang Anda, 4.500.000 lagi uang pinjaman, gitu kan? Jadi buying power-nya itu 200%. Nah, ya, itu artinya, ya. Tapi ketika ditanyakan margin awalnya, ya perhitungannya seperti ini. Itu ya. Oke, lanjut. Sekarang yang kita sebut margin pemeliharaan. Oke. Nah, rumusnya itu margin pemeliharaan sama dengan nilai pasar sekuritas dibagi jumlah pinjaman dibagi nilai pasar sekuritas ya. Hampir sama dengan perhitungan margin awal ya. Tapi di sini maksudnya margin pemeliharaan ini margin yang harus dijaga oleh investor. Ya, persentasinya itu jangan melebihi margin pemeliharaan. Bila mana melebihi margin pemeliharaan, maka akan ada teguran dari perusahaan sekuritas dan istilahnya itu dikenakan margin call. Ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalnya contoh soalnya masih sama ya. Tetapi di sini ditentukan misalnya oleh perusahaan sekuritas ya, margin pemeliharaannya 30% ya. Nah, gitu kan misalnya ya. Nah, yang ditanyakan berapa nilai saham minimal. Jadi nilai saham minimal yang boleh ada. Nah, jadi kita kan beli saham nih, beli saham dengan uang pinjaman. Nah, harga saham yang kita beli itu ada batasannya, jangan sampai turun pada harga tertentu, ya. Nah, dapatnya dari mana? Ya dari
margin pemeliharaan tadi yang 30%. Itu maksudnya ya. Nah, secara teori ya penjelasannya itu seperti ini. Ya, dari contoh ini kan kita selesaikan. Kemudian ketik ya diketahuinya apa? Harga saham pembelian kan 900 lembar. Jumlah saham yang dibeli kan 100 lot. Jadi nilai pasar sekuritasnya adalah 9 juta. Jumlah pinjamannya, karena ini soalnya kan lanjut ya, masih sama 4.500.000. Kemudian di sini ada ketentuan margin pemeliharaannya 30%. Ditanyakannya nilai saham minimal. Sehingga jawabannya dimasukkan dulu ke rumus ya, yang ini kan sama ya. Margin pemeliharaannya sudah ada 30%. Nilai pasar sekuritasnya kita kosongkan dulu ya. Karena kita ingin mencari nilai saham minimalnya atau nilai saham toleransinya. Ya, makanya nilai pasar sekuritasnya kita kosongin. Berapa nih kalau dengan margin pemeliharaan 30%, itu minimal harga sahamnya itu jadi berapa? Nah, gitu maksudnya ya. Oke, jumlah pinjaman dimasukkan, kemudian dibagi nilai pasar sekuritas, ya, masuk sini. Ini 2 kali ya, 2 kali ngetik. Oke. Oke, jadi yang 0,3% ya. Oke, kan ini 30% nih. 30% itu artinya 0,3 nilai pasar sekuritas, karena yang bawah ini nih dia naik kan ke sini ya. Jadi 30% kali nilai pasar sekuritas atau 0,3 nilai pasar sekuritas ya. Sama saja, sama dengan nilai pasar sekuritas yang ini dikurangi 4.500.000. Nah, di rumus aljabar kan yang sebelah kanan pindah lagi kan ke sini karena sama-sama nilai pasar sekuritas ya. Kalau ini artinya 1, kalau ini artinya 0,3. Jadi 0,3 dikurangi 1 artinya minus 0,7 atau 70%-nya ya. Kalau ini kan 100. Mudah-mudahan paham ya yang seperti ini. Nah, sebelah kanannya minus 4.500.000 ya, diturunkan ini kan jadi 0,7 nih. Jadi nilai pasar sekuritasnya itu 4.500.000 dibagi 0,7 gitu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi 4.500.000 ini kita bagi 0,7 ya. Jadi kan artinya si 4.500.000-nya itu saya gedein aja. Nah, kan yang ini ya. Ini kan 0,7, ini min 4.500.000. Jadi nilai pasar sekuritas ini pindah kan ke sini. Jadi 6.428.571. Nah, ingat teman-teman tadi nilai pasar yang dibeli itu kan 9 juta, ya kan? Nah, minimalnya itu ketika teman menggunakan pembelian saham dengan margin, ya ada harga minimalnya ya, atau nilai margin pemeliharaannya itu minimalnya 6.428. Belinya 9 juta, paling turunnya misalnya besoknya setelah pembelian turun nih 6.500.000. Nah, itu masih toleransi, itu masih dibolehkan. Tapi ketika misalnya turun lagi menjadi 6 juta misalnya, nah itu teman-teman hanya ada 2 cara. Menambah uang cash ya, atau menjual dengan rugi, dan sisanya tetap harus dibayar berikut bunganya ya, bunga marginnya. Begitu. Jadi nilai pasar di sini, kesimpulannya nilai pasar 100 lot saham tersebut minimal harus di harga 6.428 ya. Ketika beli 9 juta, maka besoknya atau sorenya atau minggu depannya ya itu nggak boleh kurang dari 6.400.000 ya. Dari sini kan bisa disimpulkan bahwa
Di sini perlunya teman-teman menganalisa saham yang teman-teman mau beli dengan margin itu apakah akan naik ataukah turun ya. Kalau akan naik berarti teman-teman akan dapat keuntungan ketika dibeli ya. Dengan modal setengahnya tapi teman-teman bisa dapat saham 2 kali lipat ya, dan keuntungannya bisa 2 kali lipat juga. Tapi ketika turun, nah ya penderitaannya jadi 2 kali ya, ruginya jadi 2 kali. Nah itu praktek dalam pembelian saham dengan margin. Oke. Nah sekarang simulasi margin pemeliharaan dan margin call ya. Ini mudah-mudahan bisa memperjelas pemahaman teman-teman ya. Jadi tadi margin call itu adalah ketika margin pemeliharaannya itu ya yang 6.400.000 itu ternyata saham Anda itu di bawah 6 juta. Nah, itu kena margin call. Nah, itu pengertian dari margin call itu seperti itu. Oke, di sini ada simulasi. Seandainya pada saat ini harga saham 100 lot tersebut menjadi 7 juta ya. Misalnya jadi turun 7 juta. Atau yang kedua misalnya turunnya 5 juta. Nah, kalau secara kasat mata sih kita kan udah hitung 30% itu 6.400.000. Berarti yang kena margin call adalah ketika harga 5 juta itu kena margin call ya, peringatan ya, harus dibayar kekurangannya ya, ditombok, harus segera dijual. Kalau enggak nanti akan terkena blokir sementara dari perusahaan sekuritas ya, sebelum ini diselesaikan gitu. Jadi nggak bisa transaksi sebelum yang pembelian margin dengan margin saham tadi harus diselesaikan dahulu. Tapi ketika harga 7 juta itu masih aman-aman saja ya. Biarpun ketika Anda jual akan tetap rugi karena dari 9 juta jadi 7 juta. Nah, itu secara cepatnya ya, tapi secara matematis teori kan harus diturunkan ke rumus. Bagaimana menurunkannya? Nah, di sini pada saat harga saham 7 juta, maka masuk ke rumus ya, margin pemeliharaan. Jadi nilai pasar sekuritasnya kan 7 juta, ini 7 juta ya, dimasukin 7 dikurangi 4 juta kan 2.500.000 dibagi 7 juta berarti 35,71 ya. Sedangkan margin pemeliharaannya 30%. Artinya masih ditoleransi ini ya. Jadi kita nggak bakalan kena blokir sementara. Jadi kita tetap bisa trading, karena harga saham kita di atas margin pemeliharaan. Jadi tidak terjadi margin call. Nah, sebaliknya kalau 5 juta ya kan, kalau dimasukin rumus matematikanya ya dia di apa? Ini kan sisanya 500 dibagi 5 juta, 10% ya. Sedangkan margin minimalnya kan 30%. Berarti kita sudah terkena margin call ya, dan ini harus segera diselesaikan. Oke. Ya. Nah, pada prinsipnya begitu sih teman-teman ya. Jadi sarannya lebih baik kalau belum mahir menganalisis saham ya, jangan membeli saham dengan margin ya. Misalkan uang Anda 10 juta, itu kan biasanya boleh tuh buying power-nya lebih dari 10 juta ya, tergantung perusahaan sekuritasnya. Dan perlu dicatat, tidak semua saham itu bisa dibeli dengan margin ya. Jadi ada daftarnya. Nah, nanti saya share daftar sahamnya ya, dan setiap periode itu ada perubahan. Gitu ya, ini silakan dibaca, mudah-mudahan ada pemahaman ya, nanti saya share. Nah, ini kalau tampilan di aplikasinya seperti ini. Ya. Jadi misalnya uang cash in-nya ini di sini kan 3.870 sekian kan. Oke.
Bentar. Nah, ini kan. Kemudian aset apa namanya? Buying power-nya itu 13.400.000 ya. Nah, ini berkali-kali lipat ya. Berkali-kali lipat. Jadi artinya buying power itu terkadang dihitungnya dari apa namanya? Kalau kita simulasikan dari 3 juta ini ya, berarti ke 13 juta itu buying power-nya di sini ada penjelasannya itu 3,5 kali lipatnya ya, atau 348. Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi 13 kalau dibagi 3 juta itu kan 3, sekian kali lipatnya, ya kan? Atau 3 dibagi 13 juta itu kan 13 dibagi 3 juta itu kan 346 sekian persen. Ya, jadi 3 kali lipatnya. Nah, kalau misalnya ditanyakan ini Pak 7.400.000 dari mana? 7.400.000 itu nilai market value sahamnya ya, yang ini nih yang bawah. Ini 3.587.000 ditambah dengan cash in-nya ya, jadi 7 juta. Nah, ini net asset value kita ya. Jadi aset kita itu 7 juta. Buying power kita 13 juta. Kalau kita bandingkan dengan cash in, itu buying power-nya 13 juta ya. Artinya kita bisa membeli dengan sampai angka 13 ya. Cuma artinya gini, artinya sebenarnya ini kalau misalnya saham ini ya, yang ini kita jual, kan sama cash in itu kan dapat 7 juta. Nah, baru kita bisa beli saham ya, dari uang 7 juta ini, kita bisa beli sahamnya itu sampai harga 13 juta ya. Tapi tentu saja saham-saham yang boleh dibeli dengan margin. Begitu maksudnya ya. Nah, makanya untuk lebih jelas, ya saya berkali-kali teman-teman percuma kalau belajar secara teori terus-menerus ya. Maka segera buka rekening saham Anda ya, dan silahkan belajar langsung praktik. Oke, teman-teman, nanti akan saya share soal untuk perhitungan margin ya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.